Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Sahabat Lentera. Kali ini pembahasan kita masih bersinggungan dengan yang kemarin. Kemarin saya sempat pernah bahas masalah kesurupan. Nah, tema kita hari ini adalah tentang kesurupan. Ini menarik kita bahas, kita ulik, karena beberapa teman juga sering menanyakan masalah tentang kesurupan. Sebenarnya kesurupan itu ada atau tidak? Kemudian apakah kesurupan ini mempunyai penjelasan ilmiahnya seperti itu? Nah, kali ini saya akan jelaskan tentu saja dengan basic ilmu pengetahuan yang saya pernah belajar dan juga pengalaman yang saya alami seperti itu. Tentunya dari site atau dari basic yang saya pelajari itu ruqyah. Baik sahabat Lentera, kesurupan. Sebenarnya kesurupan ini ada atau tidak? Seperti itu. Banyak pakar-pakar yang mengatakan, terutama yang di keilmuan psikologi ya, tentang psikolog gitu ya, bahwa kesurupan ini adalah banyak mengatakan bukanlah ranah daripada gangguan jin, setan dan semacamnya, tapi lebih ke arah mental seperti itu. Jadi, mental seseorang seperti itu ya. Jadi kalau dalam istilah ilmiah itu dijelaskan bahwa seseorang itu sedang dalam keterpurukan, kesedihan, emosi dan semacamnya. Itu yang dia bawa, kemudian membludak di dalam dirinya sehingga timbullah histeria seperti itu. Nah, kalau dalam kajian ilmiahnya banyak yang bilang seperti itu. Nah, bagaimana kalau dari sisi seorang peruqyah seperti saya ataupun beberapa orang menyebutnya spiritualis itu, bagaimana sebenarnya proses daripada orang kesurupan seperti itu? Nah, kita akan bahas kali ini. Yang saya pelajari dan saya tahu, kesurupan itu sebenarnya memang ada. Tapi kita bedakan dulu nih, mana yang kesurupan benar-benar kesurupan jin, setan itu, atau hanya bohongan, atau hanya sekedar masalah emosi, amarah, kecewa dan semacamnya. Tapi kedua-duanya berawal dari perasaan yang sama. Kenapa seperti itu? Setelah saya belajar dan mengkaji, ternyata rata-rata orang yang kesurupan atau kemasukan setan itu rata-rata mereka memang energi yang mereka bawa itu di level bawah. Ya, energi di level bawah itu seperti kesedihan, kecewa, emosi, ya, marah, benci, dendam dan semacamnya. Nah, itu biasanya mereka menumpuk perasaan itu di hati mereka, di kolbu mereka, sehingga hati itu semacam mengandung energi negatif yang kuat gitu. Nah, kemudian itu menurunkan daripada energi kehidupan mereka itu, sehingga energi mereka itu di level bawah, frekuensinya rendah gitu, vibrasinya tuh rendah. Nah, ini yang menyebabkan mereka tuh, atau awal mula mereka dari kesurupan itu seperti itu. Makanya kebanyakan, kenapa itu kok kebanyakan yang kita tahu ya, itu kalau kesurupan itu kok dominannya cewek. Kenapa? Karena memang kebanyakan perempuan atau cewek itu memang mudah menggunakan perasaannya dalam beberapa momen seperti itu. Jadi mereka menangkap suatu kejadian ataupun peristiwa itu dengan menggunakan perasaan yang mendalam. Nah, perasaan yang mendalam ini yang menimbulkan banyak kekecewaan, dendam, benci dan semacamnya. Nah, disitulah level mereka rendah, frekuensinya rendah. Nah, ini yang mudah dimasuki ataupun kesurupan gitu ya. Kesurupan setan itu karena ini. Nah, saya jelaskan yang saya ketahui secara ilmiahnya dulu seperti itu. Sumber yang saya dapatkan dan juga memang
beberapa pembelajaran yang saya dapat, memang ya sebenarnya tubuh manusia ini itu sebenarnya sangat kompleks gitu loh, sangat komplit gitu diciptakan oleh Allah. Nah, di bagian part tubuh kita ini, jadi di tubuh kita ini, kalau kita bisa merasakan atau melihatnya, itu sebenarnya kita ini terselubung oleh suatu selimut di bagian seluruh tubuh kita ini. Ya, ada yang menyelubungi seperti itu. Nah, selimut inilah yang sangat berpengaruh daripada frekuensi ataupun mental ataupun pikiran yang kita bawa. Semakin dia kuat, maka lapisan ini semakin tebal. Tapi begitu kita di frekuensi rendah, itu tidak tahu kenapa selimut ini semacam melemah, menipis, dan kemudian dia berlobang-lobang, berpori-pori seperti itu. Jadi ketika dia kuat, kita kuat, iman kita juga kuat, maka selubung ini sangat kuat gitu, tebal, dan dia tidak ada cacatnya gitu. Tapi begitu dia di level rendah, nah ini yang membuat selimut ini ataupun bentuknya energi itu dia berlobang-lobang seperti berpori-pori seperti itu. Nah, disitulah celah daripada setan untuk, atau jin atau setan itu untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi dia alurnya seperti itu. Dia masuk itu melalui pori-pori itu. Kayak gitu. Termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang bersifatnya dosa dan semacamnya, itu juga membuat cacat daripada selubung atau selimut itu. Nah, itu juga bisa hanya masuk setan itu. Itu yang sering mempengaruhi kita, sering menghembuskan was-was. Nah, itu juga seperti itu. Dia masuknya melalui suatu dosa yang kita perbuat, kemudian selubung atau selimut ini berpori seperti itu, kemudian dia masuk. Nah, jadi ini juga tergantung dari energi yang kita bawa. Nah, kembali yang kesurupan tadi. Terus bagaimana orang yang kesurupan itu? Ya karena memang level energinya rendah, kemudian selimut atau selubung tubuhnya itu berpori dan dimasuki oleh setan, maka di saat itulah kondisi mentalnya itu jadi dipengaruhi oleh negatifnya setan ini. Itulah yang menyebabkan dia dapat dikuasai seperti itu, baik dari segi pikirannya, mentalnya. Kalau dalam bahasa di ilmiahnya itu ya histeria dia, seperti karena dia menjerit-jerit seperti itu, jadi seperti histeris, menjerit seperti itu, seperti ada gejolak di dalam tubuhnya. Secara ilmiah seperti itu. Nah, yang selubung tadi itu, itulah jalur masuknya setan itu untuk mempengaruhi tubuh manusia. Jadi sebenarnya sangat gampang kalau kita tidak mau ataupun tidak kepengen lah gitu kemasukan dan semacamnya, ya sebenarnya sangat gampang. Ya bagaimana selubung atau selimut tubuh itu tidak berlobang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah yaitu tadi, bisa dengan tidak percaya, ada kita bisa tidak percaya dengan hal-hal tersebut, itu bisa juga membantu. Bisa juga dibantu dengan doa-doa, zikir. Nah, itu energi kita semakin kuat gitu, dan selimut itu juga semakin tebal, semakin kuat dia. Maka setan atau jin tidak bisa masuk dalam pori-pori tubuh kita seperti itu. Jadi dengan percaya saja nih, dengan skeptis saja, sebenarnya selubung ataupun pori-pori itu menutup dia, gak bisa masuk, gak bisa masuk setan itu. Apalagi dengan zikir, dengan doa, itu tambah semakin kuat. Jadi kesurupan tuh sebenarnya sangat mudah ditangani ataupun kita olah gitu, sehingga dalam suasana apapun kita bisa menjaga frekuensi kita, energi kita itu jangan sampai terpengaruh. Makanya kebanyakan orang kesurupan itu mesti dia awalnya itu frekuensinya rendah, entah disebabkan kesedihan, kecewa, marah dan semacamnya. Maka jaga
jaga diri kita dari hal-hal tersebut dengan cara tadi, bisa banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengingat Sang Pencipta. Kemudian juga bisa kita itu tadi ya, nggak bengong, terutama yang nggak bengong, nggak kosong pikiran. Makanya perempuan kok banyak kesurupan tuh ya karena memang perempuan banyak terlalu memikirkan momen, kemudian pikiran kosong. Kan kalau laki-laki ini ya saya tahu sendiri ya, kalau misal di sekolah contohnya itu mereka sibuk asik dengan diri mereka sendiri, dengan teman-temannya, sehingga jarang seperti itu mereka pikirannya kosong. Entah kalau lagi belajar ya, tapi kalau dalam hal momen-momen di sekolah itu kebanyakan perempuan yang kena. Maka kunci utamanya dari kesurupan itu, maka diri kita sendiri yang mengelolanya. Nah, dari hal tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kesurupan ini memang ada. Tapi di dalam beberapa kasus saya juga pernah menangani ya pasien yang sebenarnya dia pura-pura, jadi pura-pura kesurupan. Ini waktu pas saya baca beberapa ayat, kemudian adalah salah satu yang memang saya fokuskan untuk bagi si pasien, itu nggak ada efeknya gitu. Saya mulai curiga. Iya, saya agak beberapa tes lagi saya lakukan dan emang iya, ini sebenarnya dia nggak kesurupan. Tapi memang saya harus jaga jaga rahasia dari pasien ya. Jadi terutama mungkin dia ada masalah dengan keluarganya. Nah itu kan ya saya harus jadi penghubung gitu. Jangan sampai kalau ketahuan dia bohong nggak tambah jadi kan. Takutnya malah dia dimarahi oleh keluarganya ataupun mungkin malah jadi kasus yang lain gitu. Maka saya ikuti alurnya. Ya seolah-olah tetap saya ngobati dan semacamnya, dan saya bilang, oh tenang, ini sudah kelar, gak ada lagi hal-hal tersebut, insya Allah aman gitu. Nah saya mengerti itu. Jadi kalau yang pura-pura itu kebanyakan memang ya sebenarnya memang cuma masalah mental mereka, emosi mereka. Mungkin ada penyebabnya, mungkin ada pertengkaran dalam keluarga tersebut, ataupun mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka itu tadi histeria gitu, dalam tubuhnya bergejolak gitu, ingin dikeluarkan gitu. Ya timbulnya seperti kesurupan. Tapi karena kita salah menangkapinya, yaudah ini berkelanjutan itu. Jadi kita tanggapin bahwa itu kesurupan setan. Padahal beberapa kesempatan itu sebenarnya bukan kesurupan setan, itu biasa saja gitu. Hanya masalah psikologinya seperti itu. Maka tidak perlu repot kalau dalam hal psikologi ini, sebenarnya tidak perlu repot. Mereka tidak perlu yang penanganan yang lebih dalam, nggak beda dengan yang memang kesurupannya itu ada akarnya gitu. Karena beberapa kesempatan itu pasien yang pernah saya obati itu tuh ada yang kesurupannya memang agak alot. Kenapa? Ternyata ada masalah jin keturunan. Jadi ada amalan-amalan yang dia dapat dari neneknya, kakeknya, ataupun buyutnya itu. Jadi ketika itu diobati agak lumayan susah karena harus ada beberapa proses yang dilalui. Nah, tapi kalau dalam kayak sekolahan itu kebanyakan penyebabnya adalah karena kotor dan semacamnya. Ya sebenarnya bagus juga. Jadi kesurupan itu mengingati untuk manusia-manusia itu jaga kebersihan gitu. ada bagusnya gitu. Nah cuman kebanyakan yang terjadi di sekolah itu memang penyebabnya kebanyakan adalah emosi-emosi siswa atau siswi atau mahasiswi itu yang mereka bawa di sekolah itu, sehingga energi-energi negatif itu menggumpal. Maka hindari membawa permasalahan di sekolah itu, jangan terlalu serius gitu, sehingga energi itu nggak di frekuensi yang rendah. Kita harus terus jaga frekuensi itu agar terus tinggi, dengan banyak berzikir, dengan banyak sekedar ngobrol pun nggak apa-apa dengan teman dan semacamnya. Kita harus ada dan pikiran tuh nggak kosong seperti itu. Nah kesurupan itu sebenarnya nggak susah kalau kita kita tangani gitu. Karena kalau
dia biasa aja cuma kayak ketempelan ataupun mungkin hanya gangguan-gangguan yang ya biasa gitu, itu gampang itu. Dan artian gampang tuh artinya dia tidak ada penyebab lain gitu, nggak ada penyebab seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang masalah jin keturunan dan semacam amalan-amalan tertentu, bahkan ada yang bunuh pusaka dan semacamnya. Nah, tapi kalau yang saya ceritakan di sekolah itu kebanyakan kesurupannya itu karena level energi mereka, maka jaga level energi kita. Ya, kemudian tadi yang saya jelaskan bahwa ada selubung ataupun selimut yang di dalam yang meliputi tubuh kita. Nah, itu juga berpengaruh daripada energi-energi kita yang kita bawa, itu juga sangat berpengaruh. Maka jaga biar selubung ini. Dengan menjaga itu saja sebenarnya santet, pelet dan lain-lainnya itu juga mental. Mental. Makanya santet, pelet itu sebenarnya rata-rata itu mereka butuh koneksi untuk ke tubuh untuk mempengaruhi orang tersebut. Makanya kebanyakan ada yang minta nama orang yang disebut yang mau ditujukan santet atau peletnya, tanggal lahir, foto dan semacam, ataupun mungkin rambut, barang-barangnya. Kenapa? Mereka butuh koneksi ke orang tersebut. Makanya kalau ada beberapa kali saya kesempatan menangani itu, kebanyakan antara pasien dan juga yang mengirimi santet atau pelet itu kebanyakan dia ada benang merahnya di tubuh orang tersebut yang menuju ke tempat yang menyantet ataupun yang menggunakannya itu namanya buhul. Nah, itu mereka butuh tuh. Ketika mereka nggak kenal dan orang-orang tersebut juga nggak percaya, mereka nggak bisa nyantet atau meletnya. Mereka butuh koneksi. Nah, kita ini receivernya ini yang harus kita bersihkan gitu, yang harus kita protect gitu, yang sampai kita terkena daripada guna-guna santet, pelet dan semacamnya. Kalau kita percaya bahwa santet, pelet itu menakutkan, mereka bisa menyerang, bisa membunuh dan semacamnya, maka santet atau pelet itu sangat bekerja, 100% bisa bekerja. Tapi kalau kita menepis itu saja dengan nggak percaya aja, sebenarnya sudah bisa menutup daripada selubung tubuh kita sehingga terprotek kita. Apalagi dengan zikir, dengan doa kepada Allah, itu tambah kuat dia. Makanya kalau ilmu ini dibagikan, sebenarnya dukun-dukun tuh frustasi. Karena ketika kita nggak percaya aja, mereka tuh susah untuk mengirimkan daripada guna-gunanya. Apalagi ditambah dengan kita banyak berzikir mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, wah itu tambah kuat lagi. Itu susah untuk diguna-guna, susah untuk dipengaruhi. Apalagi hanya sekedar kesurupan, itu susah. Itulah hebatnya orang berzikir, orang yang terus mengingat Sang Penciptanya. Bagian non-Islam ya itu tadi ya, dia tetap kalau dipercaya kepada Tuhannya terus makin dekat, itu tetap selubungnya juga bisa menutup seperti itu dengan kaidahnya masing-masing ya, kalau ada setiap agama gitu. Maka kita harus mengkuatkan itu. Kurang lebih itu penjelasan orang yang kesurupan. Nah, ini sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi nanti terlalu panjang gitu kan. Tapi menarik kita bahas sebenarnya, karena banyak orang-orang itu yang salah kaprah gitu. Apalagi ada beberapa orang tuh yang sengaja biar kesurupan itu ya, dalam proses mediumisasi dan semacamnya. Itu orang mediumisasi kalau terlalu sering ya, itu selubung atau selimut tubuhnya itu, selimut energinya itu di tubuhnya itu lama-lama nggak hanya berpori-pori, tapi berlobang, dia cacat. Maka tiap kali dia ada kejadian apapun, itu bisa langsung kejadian kesurupan tanpa harus dia baca mantra ataupun memanggil, nggak perlu, dia langsung masuk. Kenapa? Karena cacat. Selubungnya itu udah cacat, udah berlobang. Jadi setan itu keluar masuk tuh nggak perlu lagi basa-basi, nggak perlu permisi, langsung aja gitu. Itu termasuk orang yang hipnotis dan semacamnya, itu kan sering ada dalam bawah sadar. Nah, itu juga berbahaya kalau terlalu sering. Makanya suatu kesempatan lain nanti akan saya bahas beberapa hal alam bawah sadar dan semacamnya. Bahkan mungkin akan saya jelaskan beberapa yang sering disebut orang astral projection, meraga sukma dan semacamnya. Mungkin nanti beberapa entah kapan nanti akan saya bahas seperti itu. Tapi intinya
hal kesurupan dan semacamnya itu bawah sadar sebenarnya ya, tetap bawah sadar gitu. Nah, yang bawah sadar ini yang mempengaruhi adalah yaitu tadi energi kita, jiwa kita itu, mental kita. Maka jaga dengan banyak-banyak mengingat Sang Pencipta kita. Mungkin itu sahabat Lentera, terima kasih telah mendengarkan, telah bersedia mendengarkan, telah bersabar mendengarkan. Dimanapun kalian berada, saya doakan kalian tetap sehat walafiat, kalian selalu berlimpah, kalian kaya, dan setiap apa yang kalian lakukan semoga dilindungi Allah, dilindungi Sang Pencipta, dan semoga kalian terus beruntung dalam setiap apa yang kalian lakukan. Saya cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.